Presentation-nya sudah? Sudah, Pak. Oke, selamat sore. Hari ini kita akan topiknya tentang F&B management ya. Jadi dari awal pertama kuliah kan kita tentang jasa akomodasi ini, terutama hotel ya. Terutama dari cara kita gimana membangun hotel itu dengan menggunakan yang namanya studi kelayakan. Jadi kalau kamu membangun hotel di daerah misalnya Jakarta Selatan, daerah Simatupang, kamu membangun di situ kira-kira hotel konsepnya hotel bisnis, market yang sudah ada di situ, kamu bikin kompetitor analisanya, di sana udah ada Mercure, Swiss Bell, terus ada grup Marriott dengan Moxy-nya, ada Accor juga di situ, ada Ibis. Nah kira-kira nanti kamu mungkin brandnya apa? Nah sudah dari studi kelayakan yang kemarin kita belajar tentang front office, housekeeping, operation management, kita masuk ke F&B ya. Beberapa hotel trennya sekarang F&B ini juga menjadi backbone ya, karena beberapa zaman dulu hotel hanya 60% jualannya dari rooms gitu ya, jadi otomatis fokus di rooms. Nah sekarang ini banyak beberapa hotel yang berbalik, 60% banyaknya di F&B, mulai dari meeting roomnya digedein, nanti jadi ada ballroom, di ballroom ada nanti buat meeting, wedding, social event, dan sebagainya, dan semua itu masuk revenue-nya ke food and beverage gitu ya. Nah, beberapa brand besar juga sudah mengambil orang-orang expertise yang nggak melulu dari hotel gitu, karena cafe konsepnya lebih high end ya, lebih dapat gitu, apalagi dengan segmentasi generasi sekarang gitu. Makanya model pendekatan menunya juga sudah berubah ya. Dulu hotel mungkin pendekatannya terlalu western, kontinental gitu ya. Kadang-kadang rasanya kurang otentik gitu kan ya. Harganya doang yang mahal. Nah sekarang ini beberapa hotel, kalau kamu brandnya lokal, misalnya kayak kamu ngambil Santika, ya udah kamu ngambil brand cuisine-nya, makanannya yang memang lokalnya dapat gitu, taste-nya kudu original gitu. Jangan karena masuk ke hotel dirubah sedemikian rupa jadi nggak dapet tuh. Nah sekarang beberapa kalau kamu ke Dharma Wangsa kayak di Jakarta itu, kamu bisa makan nasi Solo tuh apa ya, nasi apa tuh yang khasnya Solo itu benar-benar otentik banget gitu, sama kayak kamu makan di kota Solo di Pasar Klewer lah misalnya. Itu nasi apa itu saya lupa ya. Itu di Dharma Wangsa dia sengaja bawa si mboknya itu tukang masak untuk bantu training chef-chef di Dharma Wangsa. Jadi sedemikian sedemikian kita sebagai hotel itu harus konsepnya, restorannya harus benar-benar dapetin ke market gitu ya. Terutama jangan sampai F&B ini hanya sebagai bukan backbone-nya atau bukan revenue yang terbesar gitu. Kalau kamu kayak di Shangri-La, di Hotel Mulia Jakarta gitu, kamu bisa lihat ya bahwa sekali wedding itu mungkin 2 miliar gitu kan ya. Karena satu perfectnya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Tamunya 1000 ya kamu hitung aja jadi sekitar 2 miliar atau berapa miliar. Nah itu adalah contoh dari F&B-nya itu, kamu kalau breakfast di di cafe di Mulia atau di Shangri-La itu bisa ngantri, itu gimana cara bisa segitunya ya, saking tamu yang di luar hotel pun itu untuk booking. Kalau kita lunch di Shangri-La itu nggak sembarangan bisa go show gitu, beda dengan hotel lain yang kadang-kadang coffee shopnya sepi gitu ya. Tapi kayak kesuksesan Shangri-La, Mulia, beberapa kayak brandnya Marriott, Ritz-Carlton dan segala macam, itu adalah dimungkinkan dengan punya tim F&B yang kuat gitu. Nah mulai dari model menu ya, pemilihan menu juga sekarang kita nggak kaku ya. Beberapa hotel pendekatannya udah pendekatan yang saya sampaikan tadi, udah pendekatannya ke kafe. Dulu saya buka hotel ya, hotelnya Swiss Bell di Pondok Indah. Saya ngambil chefnya bukan dari chef hotel, saya ngambil chef dari Kemang, dari kafe-kafe di Kemang, dengan harapan menunya lebih
lebih apa ya, lebih catchy, lebih dapat ke anak-anak segmen pasaran anak muda gitu ya. Dan range harganya mungkin di 200.000, 250, harga-harga kafe lah gitu ya. Terus produknya mulai dari platingnya juga kudu menarik gitu ya. Kadang-kadang banyak hotel apalagi bintang 5 kan, kalau kamu makan terlalu konvensional ya itunya produknya. Kamu lihat sekarang mulai platingnya kan lucu-lucu ya. Itu juga adalah jualan F&B itu kan jualan yang pertama ngejual mata ya, presentation gitu ya. Presentation makanan mungkin rasanya biasa aja, tapi karena tampilannya bagus, sehingga menggugah cita rasa dari mata mencoba ke rasa, ke taste ya. Nah, taste juga satu hal yang penting, udah bagus tampilannya, tapi pas dimakan nggak ada rasanya atau kurang juga nggak ini ya, bukan poin yang bagus gitu. Nah, kita gimana caranya mengcombine semuanya, dari presentationnya bagus, produknya oke, harganya ya so-so lah. Kalau ya produknya mahal ya tergantung pendekatannya, kita mau food cost main berapa. Zaman dulu kita hotel itu selalu main di food cost, sekarang enggak. Sekarang lu mau food cost lu tinggi tapi jualannya rame ya nggak apa-apa. Kalau zaman dulu hotel jagain food cost terus, harus food cost nggak lebih dari 20, 25, 30 atau 35% gitu. Sekarang sih enggak. Kalau kita bisa food cost 40 tapi jualannya 2 miliar, 3 miliar, kenapa enggak gitu. Karena memang produknya, bahannya kamu udah mahal. Dan marketnya harganya udah kebatas, udah ketakar. Misalnya kamu hotel di Kemang, kompetitor kamu kafe-kafe, harganya udah ke set up lah, harganya dari 2,5 nyampe 1 juta misalnya. Ya kamu jualannya in between harga range itu gitu. Tapi produk kamu harus bagus. Nah, hotel itu juga jangan kaku, jualannya harus ngikutin dengan kondisi perubahan market itu. Nah, banyak hotel-hotel yang enggak melakukan itu. Akhirnya ya kamu lihat aja deh, kamu kalau kamu training di beberapa hotel, kamu lihat coffee shopnya itu sepi. Ramainya hanya breakfast doang. Tapi lunch-nya nggak ada, dinner-nya nggak ada. Kalaupun ada, hanya peserta meeting doang. Tapi kamu lihat Shangri-La Jakarta ya, sama Mulia Jakarta, itu kamu lihat setiap hotel itu pagi, siang, malam nggak ada sepinya. Itu karena apa? Karena mereka micromanagement. Mereka detail, mulai dari presentasi menunya, produknya, dan sebagainya. Nah, kekurangan kita, orang kita adalah micromanagement itu. Jadi kita nggak bisa yang konsisten setiap saat jagain platingnya kudu standar. Sekarang beda chef, beda rasa, susah. Nah, ini gimana caranya kalau kamu jadi pengusaha restoran, siapapun yang incas, produknya kudu sama gitu loh. Yang paling simpel kayak McDonald deh, kamu McDonald Indonesia rasanya sama. Nah, gimana caranya hotel juga itu yang sama. Problem di hotel beberapa brand besar tuh gitu. Saya dulu ngalamin di Aston, ngalamin di Swiss Bell misalnya. Swiss Bell Pondok Indah misalnya enak karena chefnya si A, jago. Tapi kamu makan di Swiss Bell di Surabaya kok bisa beda rasanya gitu. Tapi coba kamu lihat ada satu restoran yang simpel deh, Solaria deh. Solaria kenapa bisa sama rasanya? Karena dia punya kitchen satellite. Dia kitchennya ada di Cikarang, yang dia semua menu dia pegang sendiri. Jadi dia dikirim, jadi di masing-masing restoran itu tinggal towing doang, tinggal manasin doang, ibaratnya nggak masak dari nol gitu ya. Jadi itulah pentingnya F&B ya. Jadi kamu walaupun tentang spesialisasi nanti kamu ke front office, kamu jadi general manager, kamu jadi pengusaha, ya kamu harus juga tahu tentang F&B ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Trisakti, Jakarta. Ada yang mau nanya, Trisakti? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ya seperti saya sampaikan bahwa keunggulan hotel-hotel yang F&B-nya kuat itu adalah pertama ya brand standarnya, terus kontrolnya yang sustainable dan terus menerus dilakukan gitu ya. Jadi siapapun chefnya yang incas rasanya sama. Jadi nggak bisa pagi ini si chefnya A rasanya gini, besok si chefnya B padahal nasi goreng. Oh rasanya beda gitu ya. Nah, itu berarti nggak ada standar tuh. Si eksekutif chefnya kurang ngebimbing para cooknya, para chefnya sehingga masakan itu nggak standar gitu ya. Nah di dalam hotel besar biasanya kalau bintang 5
F&B itu punya tim sales sendiri gitu ya. Karena dia punya kepentingan untuk kontrol jualannya. Dia tidak bergantung pada tim sales. Dia punya sales sendiri, mau social event, buat wedding, atau di restorannya, ada tim entertain sendiri, dan sebagainya. Tapi kalau kamu hotel bintang 4, bintang 3 mungkin simple. Dari FBM turun, mungkin restoran manager turun ke bawah, supervisor, bartender, bla 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 gitu ya. Tapi kalau hotelnya besar mungkin akan jumlah timnya banyak. Ada B director, ada executive chef, dan beberapa mungkin eksekutifnya ekspatriat gitu ya. Karena memang dibutuhkan karena supaya konsisten, atau mungkin restorannya bintang 5 banyak specialty-nya, ada Indian restoran, Italia, segala macam. Nah itu mungkin membutuhkan emang skill-nya kudu orang yang memang sudah pengalaman di situ ya. Hal yang penting kalau kamu di F&B atau di bisnis manapun, ya kamu harus kontrol yang namanya cost ya. Di hotel, cost terbesar emang datang dari F&B ya. F&B itu terbesar darinya namanya dari food cost. Jadi untuk bikin makanan itu ada biaya. Untuk bikin nasi goreng itu dibutuhkan kan ada cost-nya, yaitu cost-nya beras, telur, segala macam. Nah bahan-bahan itu kalau digabungin totalnya jadi food cost. Nah food cost dibagi dengan food revenue, dapatlah percentage food cost. Nah di beberapa hotel besar kayak Mulia Shangri-La yang punya ballroom gede, dia akan food cost-nya akan kecil ya karena wedding-nya banyak. Terus harga jualan mahal. Ya. Tadi kan saya bilang 1 pack mungkin sejuta. Sejuta kali sekian orang, atau 2 juta kali sekian orang kan berapa miliar itu sekali event doang. Gitu. Belum dari restorannya, harganya nggak ada yang di bawah 500.000. Jadi berarti food cost-nya pasti jauh lebih kecil ya. Tapi kembali saya sampaikan, kalau kamu hotel bintang 3, bintang 4, kamu juga harus realis, gitu. Kamu nggak boleh juga terlalu ngejagain cost. Kadang-kadang kita ngejagain cost doang, akhirnya kita nggak bisa jualan, gitu. Karena kita terlalu concern sama cost. Jadi ya kita harus berhitung cost-nya emang marketnya harganya cuma bisa misalnya 200 ribuan. Sedangkan kamu produknya misalnya pakai Wagyu gitu. Ya nggak nutup, cost bisa 25, 30, paling 40 gitu. 40% food cost itu nggak masalah menurut saya, asal volume jualannya kamu gede gitu ya. Jangan sampai kamu jagain food cost, percentage supaya rendah, tapi nggak bisa jualan, itu jadi problem. Ya. Nah kalau kamu sebagai independent restoran, biasanya restoran itu lifetime-nya itu, kalau kamu lihat di Bandung ya, di Bandung, di daerah Dago, nyampe ke Dago ke atas tuh ya, restoran-restoran independen itu, kamu lihat life cycle-nya. Kalau dia sudah melalui 2 tahun, 3 tahun, dia tetap eksis dalam artian tamunya masih rame, ngantri, dan sebagainya. Berarti konsepnya jelas gitu ya. Tapi banyak restoran independen yang baru setahun, 2 tahun udah ganti konsep segala macam, berarti itu nggak well preparation ya. Jadi karena untuk bikin restoran itu sangat beresikonya tinggi, sangat costly, sangat mahal investasinya, lifetime-nya juga pendek. Kamu bikin kafe di Kemang itu bisa mulai dari sewa, bangun segala macam bisa 20 miliar gitu. Tapi jualan kamu kalau di bawah 1 miliar ini ya kelar gitu kan. Jualannya minimal 2M-an lah sebulan. Nah, gimana cara yang jual 2M-nya? Berarti kamu harus jualannya A, B, C, D, harganya segini, segmen pasarnya segini, konsepnya begini. Nah, 2 tahun nanti konsepnya gimana? Itu harus nyambung gitu. Nggak bisa konsepnya hanya setahun. Terus the next gimana? Baru mikir, nggak bisa. Kamu harus dari awalnya harus punya long term plan. Sehingga restoran kamu itu bisa melewati masa kritis. Biasanya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, kamu bisa lihat kalau restoran-restoran independen ya, yang sudah lewat 10 tahun tapi tamunya masih banyak, berarti konsepnya jelas. Marketingnya oke, produknya yang pasti jelas, sehingga kualitasnya teruji, sehingga dia bisa eksis terus gitu ya. Nah konsep marketingnya juga sekarang kan kita sudah tidak lagi menggunakan konsep konvensional, semuanya menggunakan sosial media. Di sosial media juga ada konsekuensinya, kamu juga harus tahu marketnya siapa. Jadi kalau kita pakai Google Analytics itu,
Jadi kayak grupnya Ismaya ya. Ismaya itu meng-hire beberapa tenaga data scientist, analisa data sekarang. Dia menganalisa menu-menu apa yang laku, berapa lama menu itu bisa establish. Kira-kira menu ini berapa tahun kuatnya. Segitu ilmiahnya gitu sekarang restoran itu. Zaman dulu kan kita jualan misalnya yang paling aman emang jualan yang pakai franchise ya kayak McDonald ya. Bertahun-tahun jualannya cuma burger doang kan, tapi aman gitu karena emang kelasnya dia kan kelasnya makan yang apa namanya junk food yang universal gitu ya. Tapi kalau kamu bikin kafe yang high end ya kelasnya kamu terbatas, marketnya besar, maksudnya marketnya spendingnya kuat tapi nggak banyak. Nah gimana jagain itu? Nah itu yang jadi problem ya. Kita kalau punya restoran itu ya. Selain cost, kamu juga ini ya tadi tentang marketingnya gimana caranya kita memanage sosial media ini. Sekarang semuanya menggunakan sosial media ya. Ya kecil yang menggunakan konvensional kayak radio, koran sudah nggak ada lagi sekarang ya, majalah juga udah nggak ada, semuanya sudah menggunakan sosial media semua. Nah di sosial media itu nanti ada macam-macam untuk food apa sih istilahnya food vlogger gitu ya. Jadi di situ kan ada beberapa portal yang kita bisa kerjasama. Nah, dia bantu menjual atau mempromosikan kita punya produk. Kalau memang kita punya showcase-nya atau webnya kurang bagus, sistem marketing kurang bagus, kita bisa menggunakan third party ya untuk jualan restoran kita ya. Tapi konsekuensinya ya berarti kita ada tambahan biaya gitu ya. Nah memang untuk ngebangun restoran ini jauh lebih kompleks ya menurut saya dibanding hotel. Kalau hotel kan ada dua, ada room, ada ini. Kalau restoran ada beberapa bahan yang memang apa ya namanya ada obsolete-nya, ada masa kadaluarsa, expiry date-nya gitu ya yang kita harus jagain. Beda kalau kamu jual kamar kan nggak ada expire-nya, tapi kalau sehari nggak jual ya sudah hilang kesempatannya ya. Di dalam hotel di besar, F&B management biasanya di lead oleh FB director atau mungkin chef in charge F&B director juga bisa tergantung pendekatannya ya. Tapi biasanya kalau hotel udah bintang 5 sih ada FBD, ada juga chef sendiri. Tapi kalau bintang 4 outletnya misalnya 2 atau 3 mungkin bisa kamu cari FBD yang backgroundnya chef lebih bagus atau FBD yang backgroundnya memang service tapi kuat di produk, punya orang kedua sous chefnya yang bagus juga. Itu ada strategi gimana caranya kita mengcombine anak buah kita. Kalau FB directornya jago di service dan konsep jualannya, produknya ya kita kudu punya juga minimal second layer-nya yang kuat gitu ya. Nah semua usaha juga tergantung dari kondisi ekonomi ya. Kalau ekonomi kemarin yang lagi terpuruk kan sama ya, semua bisnis juga nggak ada yang tumbuh ya. Tapi gimana kemarin grup Ismaya nyampe ke Mulia waktu terjadi pandemik itu, karena dia stoknya banyak, dia akhirnya jualan catering gitu. Catering yang bukan catering offices ya, tapi catering yang individual gitu ya. Beberapa ekspatriat yang dulu karena takut karena kondisi lagi pandemi, dia apa namanya menggunakan jasa catering dari Mulia gitu. Jadi lunch-nya dikirim ke kantornya dan sebagainya. FB termasuk biasanya di F&B ini justru lebih kreatif harusnya orang-orangnya, terutama chef dan FB director ya, karena mereka orang-orang yang harus kreatif. Kalau enggak, kalau dia statis, nggak punya strategi, nggak kreatif, ya kelar tuh bisnisnya nggak lama ya. Nah biasanya dalam bisnis ini kita gimana sih cara memanage orang-orang, gimana cara memanage operation, terutama F&B ya, mulai dari kitchen kan harus nyiapin bahan-bahan sebelum masaknya. Nah bahan-bahan ini kira-kira harus dipastikan ini bahan yang menunya memang akan laku, jangan sampai beli bahan yang nggak terjual, nggak laku, itu juga menjadi problem bagi kita. Gimana cara mendevelop timnya, jangan terjadi
kebanyakan karyawannya akhirnya tidak maksimal dan sebagainya ya. Nah, level manajemen biasanya sama. Semua orang di industri ini mulai dari level terbawah ya, kecuali kamu anaknya owner lah, langsung masuk jadi junior manager gitu ya. Tapi kan semua kan mulai dari bawah, mungkin dari rank file, naik supervisor, supervisor naik asmen, asmen manager, dev head, dan seterusnya nyampe GM, area manager, dan director. Ini emang kenapa prosesnya ini? Karena masing-masing membutuhkan pengalaman ya. Kamu bisa aja sih langsung ke sini kalau kamu pemiliknya. Tapi kamu tidak tahu detailnya di sini. Kamu bisa dibohongin anak buah kamu karena kamu nggak tahu detailnya. Itu yang jadi problem kan, yang detailnya gitu ya. Nah, dalam F&B seperti saya sampaikan tadi sama ya. Kita harus merencanakan kira-kira nih restoran bisa tumbuh berapa tahun nih. Rata-rata kita harus balik modal 10 tahun. Berarti gue 10 tahun harus pastiin restoran tetap jalan dan menghasilkan revenue ya. Terus yang kedua, kapan kita buka, kapan kita melakukan promosi. Keputusan-keputusan ini harus didukung oleh data dan didukung oleh kemampuan manajemen untuk mengantisipasi segala perubahan ya. Terus juga harus dijaga yang namanya motivasi karyawan. Orang kadang-kadang perusahaan udah jalan 2 tahun, 3 tahun, kalau gitu-gitu aja orang udah bosen ya. Gimana caranya memanage karyawan supaya day to day-nya terus motivasinya makin lama makin tinggi, karirnya bagus, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kontrol. Jangan sampai kejadian bisnisnya bagus, nggak kekontrol, akhirnya hancur ya. Hal-hal yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Yang di luar dari kendali kita adalah keputusan government, kenaikan pajak, kenaikan harga-harga, kondisi di daerah, dan segala macam. IT juga mempengaruhi ya, dengan sekarang banyak menggunakan sosial media, kita tidak membutuhkan lagi iklan di koran. Dengan sekarang udah teknologi, kita bisa melakukan penjualan menggunakan mobile, bisa menggunakan financial teknologi ya, fintech dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang lokal yang bisa kita kontrol, mulai dari gimana kita mengontrol makanan, tadi buangannya, jangan sampai kamu banyak barang-barang akhirnya nggak kepake jadi waste. Gimana cara ngontrol porsinya, ini kemampuan si chef nih untuk jualan. Dulu kan kadang-kadang ada harganya 200.000 karena harga bahannya naik, yang tadinya 200 gram dikurangin jadi 150 gitu kan, supaya tetap menjaga harganya 200.000 tapi porsinya dikurangin. Nah, itu strategi sah-sah aja, tergantung pendekatan kamu. Ini masalah karyawan juga ya, gimana kita menjaga kehadirannya, supervisinya, trainingnya, motivasinya, dan sebagainya. Terus yang terpenting harus keuangan, jangan sampai revenue-nya rame tapi duitnya banyak yang fraud, banyak yang ambil, banyak yang curang, dan sebagainya ya. Nah, memanage seluruhnya ini kan mulai dari tadi kondisi sosial, bisnis, politikal juga bisa mempengaruhi kondisi bisnis ya. Kalau politik lagi rame, akhirnya orang tidak ada kepastian usaha, deflasi juga mempengaruhi ya. Nah, terus memanage F&B ini memang unik ya. Kita sekarang udah ada GoFood, Grab, segala macam, itu menambah nilai kita. Jadi tadinya kita segmen pasarnya hanya dine in, kita bisa dine out dan bisa delivery gitu ya. Nah, nanti dari situ kalau kamu sudah menggunakan sistem, kamu udah bisa tahu segmen pasar kamu siapa sih gitu ya. Misalnya restoran grup Ismaya ya. Di Ismaya kan punya beberapa brand ya. Misalnya salah satu brandnya, segmen pasarnya, kelasnya, kalau dalam kemampuan daya beli itu ada kelas A, B, C, D ya. Nah, itu yang paling bagus ya, kemampuan finansialnya bagus, spendingnya gede, dan segala macam. Nah, mungkin yang kelas A ini segmen pasarnya nggak banyak. Nah, tapi dia makainya yang produk-produk yang high-end, yang kualitasnya tinggi gitu ya. Yang kelasnya steaknya wagyu dan sebagainya macam. Nah, rata-rata siapa sih yang sering spending? Oh, mungkin female. Umurnya berapa? Terus dia nyarinya pola makan apa? Mungkin sekarang lagi banyak Japanese sama Korean. Nah, banyak orang mencoba bisnis ke Japanese Korean, tapi Japanese Korean juga punya karakteristik sendiri ya. Kamu nggak bisa juga yang tadi biasa bisnis di Western pindah ke Korean, tidak semudah itu juga gitu.
punya masing-masing punya karakteristik sendiri. Jadi makanya gimana caranya kita masuk ke bisnis itu, kita harus punya pengetahuan sebelum kita masuk ke bisnis itu. Jangan sampai udah bikin bisnis baru belajar, akhirnya nggak sukses gitu ya. Variasi menu juga menjadi pengaruh. Biasanya menu-menu yang nggak laku tuh kamu harus review ya per 3 bulan. Ada istilahnya slow moving item. Menu-menu yang slow, yang nggak laku, itu mungkin harus kita ganti 3 bulan sekali gitu ya. Atau harga-harga yang ketinggian akhirnya nggak laku juga harus direview lagi ya. Nah yang utama adalah kalau bikin kami itu atmosfernya ya, mulai dari ambience-nya, dekor, interior dan segala macam. Banyak restoran-restoran kayak di Bandung kalau kamu ke Dago itu karena dia lokasinya di kaki gunung gitu ya. Dari sisi location-nya udah keren banget gitu loh. Terus ditambah produk makanannya juga enak dan gak mahal-mahal banget. Akhirnya restoran itu sempat ngetop tuh bertahun-tahun gitu ya. Tapi biasanya udah 5 tahun mulai datang kompetitor. Nah kamu harus siap tuh. Waktu kompetitor masuk apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Nah lokasi tetap menjadi hal yang penting. Jadi kalau kamu lokasinya udah keren, udah bagus, biasanya itu modal utama, tinggal produknya aja kamu benerin ya. Jangan sampai udah bagus lokasinya, tapi produknya yang nggak kamu jagain. Iya. Trisakti sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada ini kuisnya ya, untuk nambah nilai UAS kamu. Ini pertanyaannya, what's the main characteristic of F&B operation? Yang tadi saya jelasin ya, pakai bahasa kamu, in English is lebih bagus. Nanti di email, tapi ini ke IP Trisakti bukan STP Trisakti. Jangan lupa nama kampus, kelasnya sama mata kuliahnya. Oke, Trisakti, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri karena saya ada meeting selanjutnya. Thank you. Ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Kak. Yuk. Terima kasih, Bapak.